Itulah Nen, kekuatan tersembunyi yang sebenarnya dimiliki oleh semua orang. Jusi misalnya, menggunakan secara perlahan-lahan. Dia cepat memahami dan berusaha dengan sangat keras. Karena itu, dia bisa menguasai Ten dalam waktu sangat singkat, sekitar setengah tahun. Kalau begitu mustahil. Tidak akan berhasil sebelum batas waktu pendaftaran. Kami ingin menguasai Ten dalam waktu sesingkat mungkin dan menembus Nen Hiyosoka. Kalau begitu, hanya bisa pakai cara paksaan. Apa dengan cara itu bisa sempat? Ini tergantung apa kalian bisa memahami Ten atau tidak. Sekarang aku akan mengirim auraku pada kalian yang disebut dengan Hatsu. Mirip seperti yang barusan aku lakukan. Tentu saja kekuatannya tidak akan sebesar tadi. Tapi tetap saja ini adalah cara yang kasar. Akan kukirim aura seketika untuk membuka seluruh Shoko yang ada pada diri kalian. Shoko? Seperti titik saraf ya? Benar, titik jalan keluar aura. Sejumlah Shoko di seluruh tubuh kalian selama ini tetap tertutup sehingga aura tidak bisa keluar dengan bebas. Dengan memberinya kejutan, Shoko akan terbuka sehingga aura bisa bebas keluar. Biasanya Shoko dibuka secara perlahan-lahan dalam waktu lama dengan meditasi. Kalau Jushi yang berbakat membutuhkan waktu 3 bulan, kalian mungkin bisa menguasainya dalam waktu 1 minggu atau mungkin lebih cepat lagi. Tapi sayang sekali, dalam situasi seperti ini, kalian harus menggunakan dengan cara paksaan. Meskipun dengan cara kasar, tapi asalkan bisa membangkitkan dengan lebih cepat, itu lebih baik kan? Ini adalah teknik rahasia yang biasa disebut dengan Gaiho. Jika yang melakukan orang jahat dan belum terlatih, ini bisa menyebabkan kematian. Pak Wing juga belum terlatih dan tidak punya niat jahat kan? Lalu kalau begitu, bagaimana? Kenapa sekarang tiba-tiba saja Pak Wing jadi bersedia untuk memberitahukan hal yang sesungguhnya? Para peserta yang ada di lantai 200 itu semuanya adalah pengguna Nen. Kalau kalian ke sana tanpa mengetahui apapun, pasti akan mendapat sambutan kejam, yaitu dengan serangan Nen. Terlebih lagi, Nen itu dipenuhi dengan niat jahat yang tidak peduli meski kalian mati sekalipun. Yang bisa tetap tinggal di lantai 200 hanyalah orang-orang pilihan yang bisa bertahan hidup dari serangan itu. Tetapi kompensasinya terlalu mahal, meskipun mungkin kata-kata menakutkan kalian. Tapi aku yakin cara ini, Nen kalian akan bangkit. Paling tidak pada diri kalian terdapat potensi dan kualitas untuk itu. Ren kalian sangat luar biasa. Lepaskan pakaian luar kalian dan menghadaplah ke belakang. Panas sekali. Padahal Pak Wing tidak menyentuhku. Tapi rasanya seperti aku sedang didorong dengan kuat. Seperti ada sesuatu kelembutan yang tidak terlihat yang menyusup ke bawah kulit dan menyelubungiku. Kalau diberi perasaan tidak menyenangkan dan diperbesar puluhan juta kali lipat, mungkin akan sama seperti Nen kakak. Kumulai. Lihatlah, saat ini Shoko di seluruh tubuh kalian telah terbuka lebar. Auranya sudah terlihat jelas kan? Seperti uap, mirip dengan uap air yang muncul dari ketel. Semuanya meluap keluar dari seluruh tubuh. Apa ini tidak berbahaya? Jika terus keluar sederas itu sampai habis, maka kalian akan kehabisan tenaga. Sampai berdiri pun kalian tidak akan mampu. Apa benar? Dengar, ambillah kuda-kuda sambil mengeluarkan tekad untuk menyimpan aura dalam tubuh kalian. Tutup mata dan ambillah posisi apapun yang paling mudah bagi kalian. Lalu, bayangkan aura sedang mengalir ke seluruh tubuh bagaikan darah. Dimulai dari ujung kepala, ke bahu, seluruh tangan kanan, terus turun ke kaki, ke tubuh bagian kiri. Lalu bersamaan dengan mengalirnya aliran itu, coba pelan-pelan bayangkan bahwa aura sedang berpendar di sekeliling tubuh kalian berdua. Anak-anak macam apa ini? Tanpa diajari mereka telah bisa memahami kalau sikap badan natural adalah paling tepat untuk Ten. Hanya satu kali diberi petunjuk, mereka langsung menguasainya. Buka mata pelan-pelan. Apa yang kalian rasakan? Seperti berada dalam agar-agar hangat. Seperti memakai pakaian yang sangat ringan. Cobalah kalian terus untuk membayangkan hal itu. Kalau sudah terbiasa, sambil tidur pun kalian bisa menggunakan Ten. Tapi kali ini aku akan melepaskan Nen dengan niat jahat pada kalian. Kalau kalian yang tadi hanya dengan berada di sini saja, pasti sudah sangat tersiksa. Iya, sekarang rasanya aku jadi mengerti perumpamaan tentang tidak berpakaian di kutub. Kalau kalian bisa bertahan, pasti kalian mampu melewati dinding pria itu. Aku mulai. Selamat datang di lantai 200.
Sepertinya kalian tidak perlu lagi menerima sambutan dari kami. Alasanmu datang ke sini sudah bisa kuperkirakan. Pasti kau bermaksud untuk bertarung melawanku setelah melatih diri, kan? Tidak kusangka, malah kau sendiri yang mendatangiku. Ini menghemat waktuku. Jangan sombong hanya karena sudah menguasai Ten. Nen itu sangat rumit. Sejujurnya, sedikit pun aku tidak punya niat untuk bertarung melawan dirimu yang sekarang. Tapi, asalkan sekali saja kau bisa memenangkan pertarungan di kelas ini, akan kulayani. Ayo. Iya. Apakah yang namanya Nen itu bisa dikuasai dengan semudah ini? Tidak. Kedua anak itulah yang istimewa. Ini adalah suatu hal yang luar biasa. Tapi entah kenapa aku merasa takut. Orang baru ya? Sepertinya mereka bisa menggunakannya ya. Selamat datang di kelas lantai 200. Silakan tanda tangan di formulir pendaftaran ini. Iya. Apa kalian akan langsung mendaftarkan diri untuk pertarungan? Di kelas ini disediakan waktu 90 hari untuk masa persiapan pertarungan. Kalian bisa bertarung kapan saja di hari yang kalian inginkan. Dalam jangka waktu 90 hari itu, tentu saja bertarung setiap hari juga boleh. Baru bertarung mendekati waktu 90 hari itu habis juga diizinkan. Kalau sudah sekali bertarung, maka akan diberi waktu 90 hari lagi untuk masa persiapan. Tetapi kalau selama masa 90 hari itu tidak bertarung satu kali pun akan dianggap gugur. Dan nama kalian akan dihapus dalam daftar peserta. Jadi hati-hati ya. Jadi berarti di kelas ini harus bertarung berkali-kali. Untuk bisa lulus dari kelas ini harus mendapatkan 10 kali kemenangan. Tapi kalau sebelum berhasil menang 10 kali sudah kalah 4 kali, kalian dianggap gugur. Kalau sudah berhasil mendapatkan 10 kali kemenangan, kalian bisa mencoba bertarung dengan Floor Master. Floor Master. Yang disebut dengan Floor Master adalah 21 orang petarung terhebat. Mulai dari lantai 230 sampai 250. Dan di setiap lantainya terdapat satu orang petarung yang sangat hebat. Apa kalian mengerti? Kalau kalian bisa bertarung dan mengalahkan Floor Master, maka detik itu juga kalian akan menjadi penanggung jawab di lantai itu, yaitu menjadi Floor Master. Cuma itu saja. Tentu saja bukan cuma itu. Kalau kalian bisa menjadi Floor Master, maka kalian berhak untuk mengikuti Battle Olympia, suatu turnamen bela diri yang diadakan setiap 2 tahun sekali di lantai yang paling atas. Hebat bukan? Tidak ada tanggapan. Cuma itu, memangnya di lantai paling atas tidak ada hal yang lebih menarik. Apa? Kalau bisa jadi pemenang di Battle Olympia, maka lantai paling atas akan menjadi rumah bagi kalian. Bagaimana? Hebat bukan? Bukannya rumahmu lebih tinggi, Kilua? Rumah kami kan ada di ketinggian 3.700 meter. Bagaimana? Sekarang aku sudah tahu rahasianya. Tidak usah berusaha sampai lantai paling atas juga tidak apa-apa. Aku sudah cukup puas asal bisa bertarung dengan Hiyosoka di sini. Kalau bisa jadi juara, kalian juga bisa dapat harta yang banyak. Aku juga sudah bosan dengan harta. Kita tidak butuh ya? Memangnya tujuan kalian kesini mau apa? Berarti kau harus bisa menangkan satu pertandingan. Tapi Pak Wing sudah memberi peringatan. Pasti kau tidak akan langsung ikut bertarung. Tidak, aku mau bertarung. Aku ingin segera tahu sejauh apa perbedaan lawan di sini dibanding dengan tingkat sebelumnya. Cara yang tercepat untuk itu adalah dengan coba bertarung, kan? Kalau begitu, silakan isi formulir pertarungan yang ini saja. Ada perlu apa? Tidak. Kami hanya sedang mengantri untuk mendaftar di pertarungan. Gon, sepertinya mereka ini ingin bertarung di hari yang sama denganmu. Aku bersedia bertarung kapan saja. Kalian dengar? Bocah yang bersemangat ya. Ini kunci kamar kalian berdua. Mereka bertiga juga petarung di lantai 200 ini ya? Iya, pasti mereka adalah gerombolan orang yang mengincar orang baru untuk bisa mendapatkan kemenangan dengan mudah. Wah, kamar yang mewah. Kelas lantai 200 itu ternyata memang istimewa. Lihat, Gon. Hari pertarungan telah ditetapkan. Dimulai pukul 3 sore tanggal 11 Maret. Cepat sekali. Tanggal 11 Maret itu kan besok. Mungkin besok aku tidak bisa menang, tapi biar saja. Aku ingin segera mencobanya.
Aku ingin tahu apa yang bisa kulakukan dengan kekuatanku sekarang ini. Ingat ya Gon, Killua, meskipun daya tubuh kalian telah meningkat karena Ten, tapi kalau kena pukul, tetap saja rasanya sakit dan bisa terluka. Seandainya lawan itu adalah pengguna Nen yang sangat kuat, maka Ten kalian akan bisa ditembusnya dengan mudah, sehingga serangan bisa membahayakan jiwamu. Karena itu, bersabarlah dulu untuk tidak bertarung selama 2 bulan. Sementara itu, aku akan mengajari semua yang aku bisa. Maaf Pak Wing, bagaimanapun juga aku ingin bertarung sekarang. Berjuanglah dengan semangat, Gon! Mulai! Bocah, kau beruntung karena mendapatkan aku sebagai lawan pertarungan pertamamu ini. Karena aku orangnya lemah, kau takkan mati. Nah, ini dia. Gideon telah mengeluarkan senjatanya. Inilah tekniknya yang bisa mengendalikan 10 gasing untuk menyerang lawannya. Aku mulai. Tarian peperangan. Hit! Hit! Apanya yang lemah? Padahal gasingnya sekecil itu. Tapi rasanya seperti dipukul dengan palu besar. Gasing yang telah diisi dengan nen akan terus berputar selama berjam-jam dan akan menyerangmu. Tak bisa memperkirakan arah gasing yang telah menarik dengan gerakan tak beraturan. Akan kau wasi gerakan gasing itu? Hit! Wah, lagi-lagi gue mendapat serangan gasing dari belakang. Inilah pertama kalinya gue melihat gasing karena kalian peperangan gasing yang menyerang segala. Kan? Hit dan down! 2 poin! Jangan memposisikan Gideon telah mengumpulkan 4 poin. Gue semakin terdesak. Masih mampu? Tentu saja. Karena jumlahnya terlalu banyak, gerakan gasing tak bisa kuikuti. Bagaimana ini? Tarian peperangan yang sungguh hebat. Pelatih, apa itu termasuk penggunaan nen juga? Ya, itu salah satu jenis dari Hatsu. Mengirimkan aura ke dalam suatu benda. Kalau menggunakan kekuatan Nen, maka gerakan dan kemampuan suatu benda akan jadi lebih hebat dibanding sebelumnya. Berarti, nen itu juga bisa jadi sumber tenaga seperti halnya bensin dan baterai ya? Bagi seorang pengguna Nen yang telah mencapai tingkatan tertentu, adalah suatu hal yang mudah untuk bisa memutar gasing sekecil itu selama beberapa jam. Tetapi yang bernama Gido itu, tampaknya telah mengirimkan suatu kekuatan besar Nen yang lain ke dalam gasing. Nen yang lain? Kalau hanya mengisi Nen untuk memutar saja gasing itu, maka tidak mungkin kekuatan serangan bisa sebesar itu. Dan yang membuat Gido bisa melakukan hal itu adalah karena dia memiliki suatu perasaan yang sangat kuat terhadap ke-10 gasing itu. Suatu benda akan bereaksi lebih baik terhadap orang yang memiliki gelombang yang cocok dengan gelombang benda itu. Mustahil aku bisa mengikuti semua gerakan gasing ini dengan mata. Aku harus merasakan dari hawa keberadaannya. Semua gasing itu telah diisi dengan nen. Aku harus berusaha merasakan hawa nen itu. Aku bisa. Gawat, tenku jadi memudar. Terkenal lagi. Gue terlempar keluar dari ring. Gue benar-benar tidak berdaya. Dengan ini perolehan poin jadi 6-0 untuk Gideon. Nah, kau sudah tidak bisa mundur lagi pertarung Gon. Celaka. Saat berkonsentrasi untuk membaca hawa keberadaan, tenku jadi memudar. Karena terpental, gasingnya jadi keluar ring. Tapi dia tidak menyerangku. Kenapa? Kau masih bisa melanjutkan pertarungan? Atau... Diam sebentar. Aku sedang berpikir. Apa? Kalau dalam 10 hitungan kau tidak kembali ke ring, kau akan dianggap kalah. Aku tidak merasakan sesuatu yang mengganggu dari nen di dalam gasing. 1, Gasing yang lainnya